Udah kok udah download. Saya share ke grup aja Pak. Ke grup WA gitu. Boleh, boleh. Benar. Bisa kan ke download di sana? Bisa Pak. Beda, nggak dibolehin tadi. Boleh lah, coba. Udah Pak di grup udah dikirim. Udah di grup. Oh, ini dalam bahasa Sunda dan Jawa ya. Ini saya sudah share screen belum? Belum. Nah, makasih Aulia. Nah, ini judulnya makna kosakata jatuh dalam bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Kan kita hanya tahu guyonannya aja kan ya? Tahu guyonannya kan ini yang banyak berseliweran itu di WA itu. Misalnya jatuh dalam bahasa Sunda. Ada ti sereule, ada ti cengklang, ada ti gudubrak. Yang seperti itu suka di WA itu. Ya, sering kan dijadikan guyonan ya? Iya, Pak. Ya, sering, Pak. Iya, Pak. Itu tuh sebetulnya kalau kita jeli, oh iya ya ada seperti itu. Saya teliti gitu. Itu tuh kayaknya semantik. Nah gitu teman-teman. Ini kajian semantik ini menarik buat di ini maknanya gitu. Ada perbedaannya nanti. Lihat nanti di komponen maknanya. Tuh ini nih tuh ada meme-nya segala macam. Tuh ada tiserele, tigebrus, tikosewad, Tikosewad, labu, ti jurawil, tuh kan, ya nggak, ti gubrag, ti jengkang, ti gedebru, ti jongjolang, ada kan, ti, banyak tuh, murag, labu, ti gorolong, ti tolonjong. Nah ini data penelitian kita di semantik. Apa sih yang membedakannya kan gitu pertanyaannya kan? Sama-sama jatuh, tapi saya yakin, kita juga tahu kan, bukan yakin lagi. Kita tahu bahwa makna tersebut pasti ada konteks tertentu yang membedakannya. Nah itu kajian komponen semantis. Yang barusan tadi satu slide saya munculkan. Nah di sini, tuh jadilah satu penelitian makna kosakata jatuh dalam bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Ini dikomparkan ya, bahasa Sunda dan bahasa Jawa. The meaning of fall in Sundanese and Javanese language. Emak Maimunah, Balai Bahasa Jawa Tengah. Ini orang-orang Balai Bahasa ini. Nah, coba lihat abstraknya aja saya bacakan nih. Bahasa Sunda dan bahasa Jawa berasal dari bahasa proto yang sama, serumpun. Terdapat banyak kesamaan dalam kedua bahasa tersebut. Kesamaan itu terdapat pula dalam bentuk dan makna. Penelitian ini membahas bentuk dan makna kosakata jatuh dalam bahasa Sunda, bentuk dan makna ya. Jatuh dalam bahasa Sunda dan Jawa. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsi dengan kosakata jatuh dalam bahasa Sunda dan bahasa Jawa serta pergeseran makna yang dialami oleh kosakata tersebut. Oh, ternyata dianalisis juga pergeseran maknanya. Saya perbesar. Dengan menggunakan ancangan linguistik historis komparatif dan semantik. Tuh. Kosakata jatuh akan dianalisis secara kualitatif. Data penelitian berupa daftar kosakata jatuh, itu data penelitiannya yaitu daftar kosakata jatuh yang tadi itu dalam bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Sumber data penelitian adalah Kamus Bahasa Sunda.
Kamus Bahasa Jawa, buku pendukung, dan informan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kosakata jatuh di bahasa Sunda dan Jawa memiliki kesamaan atau kemiripan, baik dalam bentuk maupun makna. Salah satunya adalah terdapat kosakata identik seperti tetes, jungkir, jengkang. Selain itu terdapat pula beberapa kosakata jatuh yang mengalami pergeseran baik perluasan makna, penyempitan makna maupun perubahan makna. Oh, ini dilihat dari linguistik komparatifnya, dibandingkan antara makna yang jatuh di Jawa dengan jatuh di bahasa Sunda gitu. Dianalisis. Nah, ininya apa? Nah, dilihat dari fonem vokal bahasa Jawanya. Oh, sorry. Bukan, itu masih teori. Metodenya. Nah, ini nih. Ini datanya nih. Wah, cuman dikit malah ini. Jengkang, cengklak, jungkir, ceblok. Emang ada yang ceblok bahasa Sunda? Tetes, ambrol, rag-rag, coplok. Oh, kalau ini yang disamakannya saja, berarti yang kosakata sama konsep di dalam bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Nah, kalau tadi data kita kan khusus bahasa Sunda saja. Nah, itu dianalisis tuh, terus jatuh terbenam ke dalam lumpur, belesek. Ngebelesek, ada eta kasawa bisa ngebelesek sini kayak gitu. Kalau kata nenek saya dulu, saya juga orang Sunda. Bisa singkat padat jelas. Iya. Belesek we, nggak harus bilang hati-hati jatuh terbenam ke dalam lumpur. Kepanjangan. Seperti ini teman-teman tuh. Kayak gini penelitian semantik itu dilihat secara leksikalnya terus tuh agak rumit juga kalau yang ini kan. Tuh, data 21, data gitu aja, ada data, analisis data, analisis nggak ada hitung-hitungan kualitatif ini. Tuh, terus saja sampai selesai. Gitu. Data analisis terus gitu. Ini artikel ya, artikel jurnal 14 halaman saja. Nah, di jurnalnya, jurnal mana ini? Oh, tadi saya nggak tahu dipublishnya di jurnal mana. Versi Inggrisnya bagaimana gitu. Saya ingin menulis penelitiannya tapi pakai bahasa Inggris, misalnya semantic component of fall in Sundanese. Misal, udah ada belum ya yang meneliti? Udah ada ini satu. Tuh. Mana itu teh? Nih. Ini jurnal Polban, Politeknik Bandung, orang Bandung. Oh, ada juga yang meneliti kata jatuh dalam bahasa Sunda. Banyak, nggak hanya satu jurnal terapan bahasa Inggris tuh, bahasa Inggris kan. A frame semantics of the verb fall down and the verb related to the cause of fall down in Sundanese language. Tuh, ya kan? The main finding shows, nah ini temuan utamanya, shows that Sundanese verb which evokes the fall down have a different frame element. These differences of frame elements including the part of the body which fall down. Oh, jadi ada elemen bagian tubuh mana yang jatuh, itu akan menentukan makna jatuh itu sendiri gitu. The cause of falling and the directions of falling, dan juga arah tujuannya. Kalau jatuhnya ke belakang itu disebut apa? Dijengkang ya. Kalau jatuhnya ke depan sambil berlari itu tijong jolong gitu kan. Orang Sunda bukan ini.
Tijongklok, itu tijongjolong, tikosewad. The cause of falling. Oke, jadi penyebab jatuhnya apa? Arah jatuhnya bagaimana? Therefore, the detail of frame element in describing how the verb in sentence evokes the frame fall down enrich the sentence vocabularies, which evoke the fall down frame. Nah, jadi sudut pandang orang Sunda dalam kosakata jatuh itu bervariasi ya, kayak kita. Ini gimana cara download artikelnya ya? Mana link ininya? Oh, ini PDF. Bisa di-download. Mudah-mudahan. Nah, bisa kalau yang ini. Nggak apa-apa. Jadi, mata kuliah ini tuh kayak gitu. Ya, Department of Linguistic. Oh, Unpad. Ini Aan Ramadansyah Rahayu. Saya juga Unpad. Ini teman saya bukan. Saya dari Unpad juga nih, dari jurusan yang sama. Kenapa ditulisnya Subang? Aan Ramadiansyah, si Aan siapa ya Aan? Pokoknya nama nu arana Aan bahasa orang Sunda lah. Ya, Aan, Eis, Otong, Cici. Ini orang Sunda. Onah, Enoh, Enok. Nah, coba saya lihat ini daftar nama teman-teman, ada orang Sunda yang khas Sunda gitu. Asep, orang Sunda pasti. Siti mah nggak terlalu sih. Oh, ini udah namanya bagus. Kalau Alan kan Ellen gitu, Barat itu namanya. Udah elit. Namanya udah elit. Udah elit. Gabungan antara Barat, Alan, dan Jailani Timur. Abdul Qadir Jailani. A frame semantics of the verb fall down and the verbs related to the cause of fall down in the language. Dan lain sebagainya. Dianalisis tuh data-data yang tadi. Tuh, result and finding. Nah, ininya nih. Ininya nih. Frame-nya. Kita lihat. Bagus juga ini. Tisoledad itu slippery surface ya. Slippery surface. Rainy and walk. Permukaan yang licin, hujan, dan aksinya berjalan. Jatuh aja. Oh, berarti itu tisoledad namanya. Tigeledug. Tetap slippery surface. Artinya dia itu tergelincir. Floor. Permukaannya berupa lantai. Yang kena bagian tubuhnya adalah head. Kepala. Nah, itu namanya tigeledug. Kalau ini kan walk, tisoledad berarti kaki ya. Nah, tikusruk. Tikusruk itu rice field di sawah, hurried dalam keadaan buru-buru, frontside. Kemudian dia jatuhnya ini arahnya ke depan. Tikusruk. Ya. Titajong teh kalau di saya mah tipagut, kalau di daerah kalian apa? Tahu tipagut? Ya. Titajong, rock, ada batu ya, careless, ketidakhati-hatian, daydreaming. Maksudnya apa daydreaming? Ngelamun, Pak. Ya, Pak. Ngelamun. Daydreaming ngelamun. Yang ngelamun itu kick, menendang batu dalam keadaan ngelamun gitu. Titajong. Tendang meureun, Pak. Kalau Indonesianya kan ini tersandung kayaknya kan ya? Ya, tersandung. Ya, Pak.
Tapi bukan berarti, oh maksudnya tidak sengaja kena kaki gitu, ada batu di depan, ada keadaan ngelamun, terus tersandung, titajong, oke. Iya, Pak. Dijali ke kaki high heel shoes. Nah, jadi sepatu high tinggi nih. Dijali ke gurawil, down the tree, jatuh ke dari pohon. Brittle branches, Berita apa? ranting pohon kan ya, hanging dalam keadaan tergantung di gurawil. Pas naik pohon jatuh, nanti gurawil namanya. Tikosewad, step saat melangkah, small bridge, jembatan yang kecil, imbalance dalam keadaan tidak seimbang, menyeberang jembatan kecil, melangkahkan kaki, terus jatuh. Nah, itu namanya tikosewad. Kadek, bisa tikosewad, kayak gitu. Tigedebrus, keadaan berjalan, ada lubang, madi itu berlumpur. Nah, itu tigedebrus, ke sawah, berlumpur. Dijengkang dalam keadaan berdiri, bisa juga duduk, jatuh, arahnya ke belakang. Nah, tikudawet, step lagi langkah, long skirt or clothes. Jadi kalau pakai sarung, pakai yang apa itu tikudawet itu terjerat ya. Kalau Indonesia mah ya. Serimpet. Terjerat. Serimpet, Pak. Serimpet. Nah, ya. Sehingga jatuh gitu. Nah, itu preferensinya. Nah, ini elemennya, elemen makna lah kalau kita mah. Elemen makna itu yang tadi barusan kita. Tuh, ini penjelasan secara detailnya. Tuh, penjelasan secara detailnya. Ini diskusinya. Tuh, terus panjang. Selesai, sudah. Selesai. Oh, ini mahasiswa Unpad ini, senior saya atau siapa ini? Atau bisa jadi adik kelas saya di Departemen Linguistik Universitas Pajajaran. Di email aja, ini Teteh Aan. Teteh Aan Rahayu, ini orang Sunda. Jadi gini teman-teman, ilmu itu ketika ketika dijadikan satu penelitian itu berangkat dari hal-hal yang sederhana dibikin rumit gitu. Datanya kan ada di kehidupan kita sehari-hari, sederhana sekali. Tapi ketika dituliskan dari dalam satu artikel atau keilmuan, buatlah yang sederhana itu sedikit jadi rumit, gitu. Diperumit gitu ya. Kayak tikosewat, dijengkol, ini kan jadi ketika sudah diilmukan nih, diilmukan, diteorikan. Nah, ini jadi penelitian loh. The word tikedebloek is an active verb which come from affix T. Wah, ada affixnya. Cek nini orang, yang harus tikedebloek. Aku udah diteliti. Oh, gawe. And the root, gedug. Tuh, ada affix dan rootnya tahu tuh. T dan geledug. Karena ada afiks yang lain bisa muncul di sana, misalnya pating geledug, ting geledug, gegeledugan kan, ada kan? Nah itu merupakan analisis morfologi. Pak Fauji ya, mungkin kenangan mata kuliah itu. Based on Sunnis Dictionary, geledug mean, nah ini dari kamusnya.
Terus leur atau slippery, falling down. The word tehal itu keramik, floor, are the main lexical unit following verb tigledug. Nah, itu adalah leksikal utama yang mengikuti atau menyertai di mana kejadian jatuh itu. Di tehal ya, kalau di tehal itu pasti digleduk jatuhnya. Nah, kemungkinan jatuhnya kalau di yang berlumpur tadi apa? Digedebrus ya. Nah, atau yang berair digedebrus tuh. Ya kan? Tuh, itu sederhana tapi jadi rumit. Nah, itulah ilmu. Nah, tapi ketika ngajar, nanti kalau jadi guru, teman-teman, jangan yang udah merumit jadi rumit deh, atau ya teman besar baca buku gitu. Jadi ketika teman-teman ngajar, yang rumit itu, yang dari buku itu harus disederhanakan supaya mengerti gitu. Ada bayangan semantik itu seperti apa? Ada ya? Ada, Pak. Nah, gitu. Syukurlah. Silakan ada pertanyaan. Nah, tuh makanya ketika diteorikan, ini saya ngambil dari Said ini. Jadilah agak rumit-rumit. Oke. Ketika ada ungkapan my bank manager has just been murdered, karena ada makna murdered, maka logika selanjutnya itu mungkin. It is possible to draw a conclusion as follows. My bank manager is dead. It's correct based on the logic in the first sentence here. Kenapa? Karena ada biang keroknya adalah murder. Dibunuh, ya sudah, hasilnya dead. Terus logika selanjutnya bisa. My bank will be getting a new manager. Karena posisinya kosong, so maybe the company will hire the other persons to fill in the position as a new manager because the previous one was murdered and he's dead. Logis berarti ini. Rob has failed this statistic exam. So it's correct if we come to the conclusions of Rob hasn't passed his statistic exam because failed means not pass. And then it's also Rob can't bank on a glittering career as a statistician. Why? Because he failed the exam. If he passed the exam, maybe there will be no negation here. So Rob can bank on a glittering career as a statistician. And then the bicycle belongs to Sinid. Ada seluruh ini gimana cara bacanya nama orang ini. Kalau belongs to ya berarti Sinid owns this bicycle. Memiliki, ada belongs, ada own. Ada arahnya di situ. Sudut pandangnya. Kalau begitu kesimpulannya Sinid rides the bicycle. Karena udah punya ya berarti dipakai gitu. Nah, ini disebut hubungan B C ke A ini disebut entailment. Apa ya dalam bahasa Indonesianya? Istilahnya keterkaitan lah, keterkaitan makna. In the sentences can be seen to follow from the semantic relation between murder and dead. Karena ada murder ya berarti mati dong. Karena kalau ada fail berarti apa ini? Fail berarti pass. Belong berarti own. Maksudnya ini past negatif ya. Ini ada fail, pass itu berantonim. Nah, kenapa makna ini penting?
penting. Karena di dalam makna bahasa ada logika. Tidak mungkin kita bilang misalnya manajer bank tempat saya kerja itu dibunuh. Tapi sekarang dia sudah membaik setelah melewati operasi. Misalnya. Atau dia dibunuh, tapi dia akhirnya berhasil melewati masa kritisnya misalnya. Loh, nggak bisa berlogika seperti itu. Karena dalam kata murdered itu pasti dead. Nggak bisa sembuh dong. Kan udah dead gitu. Nah, itu penting. Biasanya keajegan logika itu nanti dikejar pada saat persidangan misalnya. Makanya ketika diinterogasi oleh hakim, oleh misalnya Anda tadi mengatakan ini, berarti itu artinya begitu. Anda mengatakan begitu artinya begini. Nggak bisa lantas Anda mengatakan artinya Anda berbohong. Ada sesuatu ini. Ada logika yang nggak benar di sini. Nah, itu nanti dikejar. Makanya ketika di persidangan, itu selalu mengejar makna. Salah dikit, kacau. Ya enggak? Karena ada logika di sana. Bisa kelihatan orang berlogikanya seperti apa. Gitu. Nah, itu juga jadi inspirasi kayaknya itu. Analisis semantik dalam persidangan. Kita lihat lagi ya di ini. Di penelitian yang sudah ada. Analisis semantik di persidangan. Nah, karena kasus-kasus yang makna itu, yang berkaitan dengan makna itu pasti dikaji. Tuh, lihat. Kalau ini kan struktur dan makna verba pada persidangan. Makna ya semantik. Tuh, lihat semantik. Tuh. Jadi itu penelitian. Ya enggak? Ada hukum linguistik forensik nih. Oh, ini linguistik forensik. Analisis semantik. Analisis semantik kata Majnun dalam. Nah, terus apa lagi ya? Analisis. Silakan kalian ada ide nggak buat meneliti? Analisis semantik. Misalnya kasus-kasus tuturan analisis semantik ujaran kebencian. Udah ada belum? Oh, ada. Tuh, ini malah Kemdikbud ini. Ujaran kebencian dalam bahasa Indonesia. Kajian apa? Ini udah. Analisis ujaran itu di Indonesia. Ini semantik tuh, lihat. Semantik ya, kata kuncinya. Kajian linguistik forensik ujaran kebencian. Analisis wacana semantik pragmatik. Tuh. Analisis semantik misalnya penistaan agama. Bisa itu kalau teman-teman. Tuh, lihat. Nih, yang ini nih, kasus yang waktu Ahok kena kan. Nah, 10 menit lagi. Kalau habis berarti habis aja lah ya. Teman-teman jangan lupa isi daftar hadir. Ini tuh kasus-kasus Ahok yang ujaran kebencian itu. Jadi penelitian teman-teman tuh. Universitas mana? Malang. Kayak gimana sih kebencian itu ya? Nah, cek, baca. Sorry, ini nggak diizinkan saya baca penelitiannya. Nah, saya juga belum baca nih. Analisis wacana kritis. Oh, ini AWK ya. Analisis nanti ada mata kuliah tertentu, mata kuliah khusus. Nanti sama saya juga dan Pak Fauji yang mengajar analisis wacana kritis ini.
Kemudian ini analisis linguistik, analisis narasi Najwa Shihab terkait. Nah, tuh lihat. Ini Badan Bahasa Kemdikbud itu kan apa ya? Bergengsi ininya apa? Jurnalnya, media publikasinya itu bergengsi gitu. Enggak penelitian yang asal aja. Bukan ecek-ecek. Analisis isi komentar. Nah, misalnya teman-teman suka gampang panas nih, apalagi dalam keadaan situasi berpolitik sekarang kan, atau kemarin-kemarin tuh, atau kasus-kasus sekarang misalnya teman-teman tergelitik untuk memberikan komentar. Nah, harus berpijak komentarnya. Nah, cari analisis secara semantis seperti apa, secara pragmatis seperti apa. Jadi kita tidak hanya sebatas penonton atau penikmat ide orang aja, kita juga harus menyampaikan ide kita yang berpijak, tapi jangan ngasal. Nah, makanya itu yang membedakan antara komentar terdidik dan komentar yang tak terdidik nantinya gitu. Kita ada mata kuliahnya, teman-teman harus mengaplikasikannya nanti dalam praktik sehari-hari. Terus cara lebih jauhnya lagi kayak semantik itu kan dipakai di psikotes. Nah, itu juga mengejar nanti kemampuan teman-teman dalam berpikir seperti apa. Gitu. Ya, silakan diskusi, atau jangan saya aja yang bicara. Masih, Pak. Yuk. Kira-kira, atau Pak, kayaknya saya mau nganalisis ini deh, bisa nggak? Gitu. Kalau iseng-iseng aja bikin suatu topik penelitian, coba dari paparan yang sudah saya berikan contohnya. Yo, saya mau meneliti ini. Saya mau meneliti suka lagu misalnya, bisa itu. Analisis semantik. Lirik lagunya siapa yang suka? One Direction. One Direction. Judulnya apa? Oh, ada ini. Ada ini. Siapa tadi? One Direction. Betul, ada ini tuh. Ini analisis majas tapi yang dipakai. Betul itu. Bisa. Wow. Padahal kayak main-main kan. Dan itu bisa loh. Aduh, tapi nggak bisa di-download lagi-lagi. Lihat aja di sininya nih. Ini universitas mana ini? Unram. Nah, ini nih. Oh, skripsi. Skripsi lagi, teman-teman. Wow. Analisis majas yang digunakan dalam beberapa lagu, dalam beberapa lirik lagu One Direction. Tuh, One Direction ya. Majasnya, yang majas itu semantik tuh, kata kuncinya juga semantik. Gitu. Tuh kalau suka lagu metafora, nah ini juga penelitian lain nih, yang semantik juga sama. Metafora di dalam lagu One Direction. Oh, ini metaforanya. Kalau ini kan figuratif, sama aja sih sebetulnya. Kalau yang in figurative language itu sama aja dengan metafora. Jadi metafora itu salah satu jenis figurative language. Jadi saya yakin bisa begini teman-teman. Si Elza ini kan Januari ya, 2019 lagi sama-sama. Saling mempengaruhi pemikirannya. Oh, bisa jadi penelitian ini, metafora dalam lirik lagu One Direction ini dipengaruhi oleh penelitian ini. Previous research-nya. Ini bisa jadi oleh itu, gitu. Bisa kelihatan nanti di previous research yang disebutkan di dalam skripsinya, gitu.
Itu kalau lagu. Kalau puisi misalnya, bisa. Oh, analisis semantik pada puisi Cintaku Jauh di Pulau. Cintaku Jauh di Pulau. Karya Hairil Anwar. Tuh. Lulus dengan penelitian seperti itu. Analisis semantik puisi Tintrim. Karya Lelana Brata dalam antologi Gegurit. Nah, tuh. Jadi arah semantik itu kelihatan. Saya analisis semantik pada misalnya saya iklan kecantikan. Kan lagi glowing-glowing sekarang misalnya. Ada nggak ya pada iklan kecantikan? Ada tuh. Jadi apa yang saya pikirkan ternyata udah ada di sini. Padahal saya spontan aja. Kajian semantik iklan produk kecantikan tuh. Kalian sukanya yang demikian. Itu kan cewek. Saya otomotif misalnya, atau pada iklan yang berbau otomotif gimana? Ada belum? Ada juga elektronik. Yang suka strum ini elektronik silahkan. Yang suka sepeda motor nih ada nih. Makna ambiguitas slogan iklan sepeda motor. MS tuh. UNY tuh, wah banyak ide buat neliti tuh. Jangan sampai bilang, aduh saya nggak punya ide buat nulis Pak. Gimana penelitian? Belum ada ide Pak. Belum ada ide itu. Ketika nyari ide penelitian itu jangan misalnya sambil rebahan, melamun tinggi, melamun keras, akhirnya jadi gila atau nanti gimana? Baca. Nanti di pikiran terus kayak orang stres itu jadi orang gila. Ngomong sendiri nantinya udah celaka itu. Nah. Iyalah. Oh. Slogan ikan rokok. Ini juga bisa. Gitu. Sip, teman-teman, ada gambaran ya? Udah mau habis nih. Insya Allah, Pak. Oke. Kita lanjut minggu depan lah. Pembahasan kita. Oh iya. Ayo deh, nanti aja minggu depan kita bicarakan. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan nanti isi daftar hadir di LMS. Sebetulnya akan ada pembagian kelompok untuk presentasi, tapi minggu depan aja lah nanti kita bicarakan karena waktu Zoom meeting-nya udah mau habis. Sisa waktu silakan isi daftar hadir di LMS ya, jangan sampai lupa sesuai dengan jadwal. So if you have any question, please ask in our WhatsApp group. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.